Bawaslu Tulang Bawang Barat dituding tidak profesional dalam menangani laporan dugaan politik uang pada Pilkada serentak 2024 silam. Laporan dilayangkan dermawan warga Tulang Bawang Udik yang mengaku menyerahkan uang tunai Rp1 juta sebagai barang bukti. Namun Bawaslu menyatakan laporan tidak memenuhi syarat formil dan material sehingga tidak diregister. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu pun menggelar sidang pemeriksaan di Aula KPU Provinsi Lampung pada Jumat 13 Juni 2025. Ahmad Basri dari Relawan Rakyat Tulang Bawang Barat Bersatu hadir sebagai pengadu bersama dua saksi. Ia menilai Bawaslu tidak transparan dan melanggar kode etik. Sementara itu, Ketua Bawaslu Tulang Bawang Barat Agus Tommy membantah tudingan tersebut. Ia menegaskan laporan sudah diterima di Sentra Gakumdu, namun pelapor tak melengkapi syarat secara material. Agus berharap DKPP menolak aduan dan memulihkan nama baik lembaganya. Ya, poin yang paling utama kita adalah mengadukan ke DKPP teradu Bawaslu Tubaba, Saudara Tommy sebagai ketua, Saudara Sah dan Cecep tentang dugaan indikasi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Nah, kita melaporkan karena kita pernah melaporkan kasus dermawan yang melakukan pelaku money politik sebagai pelaku dan pelapor di Tiuh Kagungan Ratu, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Tulang Bawang Barat. Akan tapi dalam proses selanjutnya proses ini tidak transparan, tidak terbuka, dan kita minta sejauh mana proses kelanjutan dermawan. Ternyata dinyatakan oleh Bawaslu belum memenuhi syarat sebagai pengadu. Dalam konteks inilah kita melaporkan bahwa Bawaslu tidak transparan, tidak terbuka dalam melaksanakan sebagai penyelenggara pemilu. Itulah kenapa kita melakukan itu. Lantas apa tadi Bang hasil daripada sidang pertama yang apakah ini cukup memuaskan bagi kita sebagai pelapor atau apa harapan ke depan ini Bang? Sidang ini sepertinya terakhir, tinggal keputusan terakhir pleno DKPP untuk memutuskan apakah Bawaslu Tubaba ini melanggar atau tidak. Ya, kalau tuntutan saya serahkan kepada DKPP karena putusan itu bersifat administratif, sanksi ringan, sanksi sedang atau sanksi berat itu keputusan ada di KPP semua. Kita tuntutannya hanya itu aja. Nah, saya berharap DKPP memutuskan seadil-adilnya karena ini manuver politik bukan hal yang ringan, hal yang diabaikan begitu saja. Kan ini persoalan besar sebenarnya. Kita ingin membangun demokrasi yang sehat, kita ingin membangun demokrasi politik yang sehat agar masyarakat itu tidak dididik dengan menoblos orang dengan uang. Ini sebenarnya moral pesannya yang ingin saya sampaikan. Mengapa kami sampai melaporkan ke Bawaslu, melaporkan sampai di KPU, karena peran fungsinya dia itu tidak menjalankan fungsinya, itu saja. Oke, semua komisioner yang dilaporkan Bang? Betul, semua komisioner. Bang, ini Bang, tadi dalam persidangan juga disebutkan ada bukti 1 juta itu. Iya. Nah, dari hasil penjabaran dari Bawaslu sendiri 1 juta itu di mana sekarang Bang? Uang 1 juta yang saya serahkan itu dari dermawan itu saya serahkan ke Bawaslu, dan di Bawaslu tadi dibawa sebagai bukti bahwa nanti uang itu akan diapakan, saya nggak tahu, akan diserahkan ke negara atau sebagai tanda bukti. Intinya saya ketika saya datang ke DKP, saya membawa bukti money politik itu ya uang itu, yang uang aslinya itu 2 juta, tapi yang sudah disebarkan itu 2 juta. Nah, seperti apa sih Bang kronologis yang dapat disampaikan hingga sidang ini bisa berlangsung ini Bang? Ya, kronologisnya pengadu ini ya dia adalah relawan dari R2TB atau relawan R2TB itu Tulang Bawang Barat Tangkit lah kan gitu, kira-kira lah ya. Nah, kronologisnya pada tanggal 26 pengadu ini menghantarkan seseorang yang bernama Darmawan melaporkan dugaan politik uang ke di Bawaslu. Nah, setelah itu petugas kami menerima laporan dan memberikan tanda bukti lapor. Setelahnya berdasarkan aturan ataupun mekanisme penanganan pelanggaran, ya, kami melakukan verifikasi penelitian dari laporan untuk melihat keterpenuhan syarat formil material. Oke. Di situ juga kami ya berkoordinasi dengan
Kepolisian dan Kejaksaan karena laporan ini terkait pidana pemilu. Iya. Karena kami perlu pendapat dan pandangan dari Gakumdu untuk Kepolisian dan Kejaksaan. Setelahnya kami melakukan pleno dan membuat kajian awal. Yang kesimpulannya adalah laporan saudara relawan belum terpenuhi syarat material. Nah, apa saja itu sudah kami sampaikan melalui surat. Apa saja yang perlu dilengkapinya? Salah satunya adalah uraian peristiwa dan bukti-bukti pendukung dari laporannya. Nah, itu kami sampaikan. Kami beri kesempatan bagi pelapor Darmawan tadi 2 hari untuk melengkapi hal-hal yang sudah kami sampaikan di surat. Nah, sampai dengan tanggal 29, karena itu surat tanggal 27 kami sampaikan. Sampai dengan tanggal 29 November 2024, pelapor atau relawan tidak melengkapi, syarat material tadi, sehingga berdasarkan Perbawaslu 9, 8 dan 9 2024, laporan tidak dapat diregistrasi. Itu tidak registrasi. Setelahnya maka kami memberikan status laporan kepada pelapor. Kami sampaikan lagi status laporan tanggal 30. Kami memberikan surat status laporan dan kami tempelkan di depan pengumuman mengenai status laporan yang tidak ada registrasi.